Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Ibu, Adek. Halo Bu, halo Dek. Halo Bu. Ya, jadi perkenalkan nama saya Niti. Saya sebagai ahli gizi yang sedang bertugas hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Oh iya, saya Ibu Caca. Terus ini anak saya, Bu. Terus yang ini mbaknya yang biasa ngurus anak saya. Oh iya. Ini adanya yang cari namanya siapa? Ana. Oh, namanya Ana. Terus ini mbaknya namanya siapa? Mbak Mimin. Oh iya, baik, Mbak Mimin. Gimana tadi perjalanannya ke sini macet? Macet Bu, biasa di perempatan lampu merah kan biasanya memang macet. Oh iya, emang di situ mah sering banget ya macet. Ya, oke baik. Kita lanjut ke konseling hari ini. Sebelumnya saya izin bertanya, apakah Ibu dan Adik bersedia dan Mbaknya bersedia untuk melakukan konseling pada hari ini kurang lebih selama 60 menit? Iya, bersedia Bu. Oke baik. Oke baik, kalau gitu kita lanjut konselingnya. Sebelumnya Ibu datang ke Poligizi ini ada permasalahan apa dan ada yang ingin dikonsultasikan apa gitu? Ini dapat rujukan dari dokter. Katanya harus konsultasi ke Poligizi. Akhir-akhir ini tuh saya khawatir Bu, karena anak saya semakin gemuk gitu. Apalagi kan saya kerja ya, jadinya agak khawatir gitu. Oke, ini dilihat dari berat badan dan tinggi badan sebenarnya saya juga belum bisa mengetahui ya pastinya tuh kenapa. Mungkin sembari saya menghitung status gizi anak Ibu, mungkin Ibu dan Mbak bisa membaca dahulu. Ini saya ada template mengenai konseling kita pada hari ini, yaitu mengenai makanan gizi seimbang seperti itu. Oke, bisa dilihat dulu ya sambil dibaca. Oke, baik Bu. Setelah saya hitung hasil status gizinya, didapatkan hasil bahwa anak Ibu ini mengalami gizi lebih atau overweight gitu. Nah sebenarnya yang pengukuran status gizi ini untuk apa sih? Untuk melihat apakah pertumbuhan perkembangan anak Ibu ini status gizinya itu normal, kurang atau lebih seperti itu. Oke, mungkin kan tadi ibunya sudah menyinggung bahwa ibu ini bekerja sebagai pekerja kantoran, jadi jarang mengawasi adik-adik ini ya. Nah, mungkin ibu biasanya tuh bertemu dengan anak tuh biasanya berapa kali dalam seminggu? Sebenarnya saya tinggal di rumah sih Bu, tapi kalau kerjaan dari pagi ya, terus pulangnya malam, anaknya udah mau waktu tidur gitu. Jadi ya seharian sama mbaknya aja. Iya, jadi jarang ketemu gitu ya. Ya. Oke. Mungkin karena ini juga jarang ketemu sama adanya ya. Terus juga berarti seharian tuh biasanya sama mbaknya aja ya di rumah main. Oh, ya baik. Mungkin oke, yang selanjutnya mungkin bisa diceritakan ya Bu, mungkin atau bisa dibantu dengan mbaknya bagaimana sih kebiasaan makan anak di rumah tuh seperti apa dan biasanya berapa kali dalam sehari anak tuh makan? Jadi biasanya anak tuh kalau makan sering makan yang saya masak gitu ya Bu. Dia tuh sangat sering ngemil gitu. Jadi sehari tuh nggak nentu Bu kalau mau makan. Jadi kalau misalkan emang kalau dia lapar ya saya kasih makan gitu. Tapi seringnya ngemil Bu. Oh oke baik. Tapi
Ana nih suka makan sayur sama buah nggak sih? Kalau sayur tuh anak kurang Bu. Kalau saya masak sayur-sayuran itu dia lebih ke kuahnya sih Bu. Sayurnya tuh kurang dihabisi. Kalau buah dia suka banget. Oh, buahnya aja ya yang dimakan. Ana emang sukanya makanan apa? Favorit makanan Ana apa? Apa ada es krim dan coklat. Es krim rasa apa sukanya? Strawberry. Oh, oke. Mungkin karena dilihat dari status gizi Ana juga tadi yang sudah saya sebutkan bahwa Ana ini mengalami gizi lebih atau overweight ya Bu. Mungkin karena ditakutkan ke depannya nanti Ana mengalami penyakit yang tidak diinginkan gitu. Mungkin sebaiknya Ibu juga lebih mengatur waktu dan lebih membiasakan bertemu dengan anak, bermain dengan anak, karena biasanya anak dilihat dari umur anak yang 3 tahun 7 bulan ini kan masih kecil dan masih biasanya main bareng orang tua ya gitu. Terus takut nanti berpengaruh ke masa depannya gitu. Mungkin dibiasakan buat makan bareng-bareng bersama keluarga gitu. Kan rasanya beda ya kalau misalkan makan cuma sama mbak gitu. Misal ya udah misal sama ibu sama bapak atau sama mbaknya sekalian gitu kan, itu mungkin nanti ke diri anaknya bisa lebih menyenangkan gitu, dan anak juga jadi tidak merasa kesepian seperti itu. Nah biasanya tuh kalau misalkan anak makan makanan tuh berapa kali sih kalau dalam sehari tuh? Misalkan banyaknya makan nasi kah atau tadi kan mbaknya juga bilang kalau misalkan anak sering konsumsi cemilan. Nah, cemilan yang sering dikonsumsi sama anak tuh cemilannya kayak apa sih? Kayak misal jajanan depan rumah atau mbaknya yang bikin sendiri di rumah gitu? Enggak, kalau jajanan biasanya jajanan kayak di warung-warung gitu sih Bu, kayak roti sari roti yang lewat itu, terus sama jajanan warung kayak yang manis-manis. Jadi kita kayak gambarannya ya, kayak beli ciki-ciki atau beli makanan yang manis-manis. Soalnya anak lebih suka makan makanan yang manis. Iya, saya juga suka kasih stok coklat-coklat kecil itu yang kemasan kecil, yang cute, yang kayak gitu-gitu tuh stok di rumah. Iya, oke, baik. Nah, mungkin karena ibu juga tidak bisa mengontrol waktu ada di rumah, jadi kan yang mengontrol waktu Mbak Mimin ya, seperti itu. Mungkin mulai dari sekarang ibu mulai mengurangi lah stok coklat-coklat itu juga bisa menyebabkan anak ibu bertambahnya berat badan gitu. Jadi mungkin dengan mengurangi stok-stok coklat di rumah itu juga bisa mengurangi anak konsumsi makanan yang manis. Dan juga kan kalau misalkan kebanyakan makanan manis ditambah anak umurnya masih kecil gitu ya, takutnya ada masalah pada giginya, takutnya ompong atau jadi karies gigi atau dan lain sebagainya seperti itu. Ya mungkin selain anak sering makan cemilan tadi yang sudah disebutkan, untuk makanan berat makanan utamanya gitu, anak biasanya mungkin boleh diceritakan biasanya kalau pagi nih anak sukanya dikasih makan apa, dari kemudian makan siangnya apa, makan malamnya apa. Oke, setelah tadi Mbak menceritakan bagaimana kebiasaan makan anak di rumah gitu ya, mungkin bisa diceritakan juga gimana aktivitas sehari-hari anak di rumah seperti itu. Biasanya anak kalau pagi ngaji aja sih ya, terus siang tidur ya Bu. Karena kalau saya telepon ya kalau siang dia lagi tidur gitu. Oh baik, berarti kalau tidur biasanya siang-siang gitu ya? Iya, sampai Selalu tidur siang? Selalu tidur siang sampai jam 3 sore. Habis itu biasanya dia main di itu komplek. Oke, baik. Mungkin tapi sering nggak sih Mbak kayak bawa anak nih pagi-pagi
pagi baru bangun tidur, biasanya kan kalau baru bangun tidur masih pagi tuh kayak jam 6, mungkin bisa diajak jalan-jalan ke kompleks sebentar gitu. Itu juga bisa salah satu. Kenapa anak nggak mau? Kenapa? Mas capek. Nggak apa-apa, jalan keliling-keliling sebentar atau main. Iya, atau main lari-larian, main petak umpet sama Mimin. Itu ya biar aktivitas fisiknya juga seimbang sama apa yang anak konsumsi gitu. Oke, mungkin saya ingin memberitahu. Oh, sebelumnya saya izin bertanya, apakah ibu dan mbaknya tahu nggak sih kalau dulu itu kan ada slogan kalau misalkan kita tuh sehat, kalau misalkan makan 4 sehat 5 sempurna ya. Nah kalau sekarang itu udah diganti Bu, jadi ada 10 pesan gizi seimbang dan isi piringku seperti itu. Nah mungkin ibu bisa dilihat di sini. Ini ada contoh. Ini ada contoh gambar isi piringku ya. Nah ini ada setengah piring lauk pauk dan makanan pokok ya, dan yang di sebelah sini ada setengah piring buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah bisa dilihat karena tadi juga dikatakan bahwa anak ini ya sangat suka buah tapi sayur kuahnya aja. Nah bisa dilihat dari sini bahwa sebenarnya yang paling banyak dikonsumsi itu sebenarnya harusnya sayur-sayuran dibanding dengan buah-buahan. Iya seperti itu. Terus juga jangan lupa untuk minum gelas. Dan jangan lupa juga untuk minum air sebanyak 8 gelas per hari seperti itu. Nah ini bisa dilihat ini kan ada sepertiga lauk pauk dan sepertiga buah-buahan dari setengah porsi seperti itu ya. Untuk mengkonsumsi buah-buah, untuk mengkonsumsi sayur-sayurannya ini mungkin bisa sayur-sayuran yang berwarna hijau seperti itu. Mungkin karena anak masih umurnya 3 tahun dan cepat bosan ya, mungkin bisa dikreasiin, dimodifikasiin gitu. Makanannya dibikin yang lucu-lucu biar nafsu makan anak juga bertambah gitu. Karena terus juga karena anak gak suka sayuran, mungkin sayurannya dibuat misal nasi dicampur sama sayur bayam seperti itu kan, itu bisa seperti itu. Ya kemudian sebelum makan juga biasakan untuk mencuci tangan karena kita tidak tahu ya kuman itu kan datangnya dari mana aja seperti itu. Nah mungkin bisa dilihat lebih detail ya ini untuk gambarnya di sini. Ya tadi di buku ini juga ada ya? Iya betul, itu bukunya bisa ibu bawa pulang ya Bu, untuk referensi ibu di rumah. Dan itu juga ada contoh menu seharinya untuk pemberian makan anak nanti di rumah seperti itu. Oke, baik mungkin ibu ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan lagi? Cukup sih Bu. Oke, mungkin banyak ada yang ingin ditanyakan. Oke, mungkin sebelum saya mengakhiri konseling kita pada hari ini, karena tadi saya juga sudah menjelaskan bagaimana isi piringku ini, gitu. Mungkin bisa dijelaskan kembali mbaknya atau ibunya mengenai isi piringku yang sudah saya jelaskan tadi. Mbak bisa nggak? Jadi tadi sepahaman saya buat makanan manisnya dikurangi ya. Terus untuk aktivitas fisiknya kalau pagi-pagi diajak olahraga sayangnya. Terus itu tadi sayurannya juga lebih banyak dibanding buah-buahan. Ya itu aja sih pemahaman saya, benar kayaknya. Iya betul sekali ya Bu.
Mungkin kita tidak hanya bertemu di hari ini saja, kita akan melakukan konseling di minggu depan untuk melihat perkembangan anak gimana setelah melakukan konseling pada hari ini. Mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan dan dirasa sudah cukup, kita bisa akhiri konseling kita pada hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak. Semoga anak di konseling selanjutnya sudah terlihat ada perubahan seperti itu ya. Baik, ya terima kasih kembali. Oh iya, ini sebelum pulang nih ada hadiah buat anak udah ada di luar. Ikut konseling kita sampai akhir ya, jangan juga. Hati-hati di jalan ya. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Ya, hati-hati. Terima kasih ya. Sampai di jalan.